sampai tutup usiaku, sampai ujung akhir hidupku, setia padamu, oh Bapakku. Teman-teman, saya memiliki kerinduan untuk mengajak semua anak muda bisa memuji menyembah Tuhan. Karena itu saya mengundang teman-teman semua, rekan-rekan Warriors, untuk hadir di acara The Warrior Project dengan tema An Evening of Promises pada tanggal 22 Juli jam 5 sore di Mall Arta Gading lantai 5. Jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman. Yuk kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. See you and God bless. Salam saudara, kita memasuki Abam episode 720 dari pria usia 50 tahun. Video seminar Logos sudah menyebar via YouTube. Pak Eras harus mengklarifikasi soal pernyataan Bapak yang mengaku bukan Trinitarian dan tidak percaya inkarnasi. Nyatakan saja Pak, supaya publik khususnya umat Kristiani tahu yang sejelas-jelasnya posisi Pak Eras percaya Tritunggal atau tidak. Jangan hanya sibuk mengklarifikasi dan menangkis-nangkis soal video yang dipotong-potong. Yang pertama, saya tidak mengklarifikasi video yang dipotong-potong, tapi saya menjelaskan Logos sampai pada waktu saya membaca ini sudah sampai ke 10-11. Ya. Saya tidak perlu mengklarifikasi karena saya juga belum bicara mengenai Logos secara khusus. Jadi yang saya sampaikan sampai yang ke-11 ini baru kata pengantar ke Logos, ya. Lalu bicara soal tidak percaya inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Inkar di dalam bahasa Yunani tidak ada, dalam bahasa Alkitab tidak ada, itu bahasa Latin. Banyak yang harus dijelaskan, ikuti saja apa yang saya sampaikan selama beberapa episode. Ya. Saya tidak membuat polemik orang yang menanggapi dan bukan mengklarifikasi terhadap ajaran. Mengklarifikasi terhadap fitnah, itu masalahnya. Karena fitnah yang mengatakan saya tidak percaya Yesus juru selamat, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan gembala yang baik. Ini bukan mengklarifikasi suatu ajaran, tetapi meluruskan fitnah. Nah itu saya sisipkan dalam khotbah, tapi tidak saya buat klarifikasi khusus. Ya, itu fitnah ya. Jadi harus bisa membedakan antara klarifikasi terhadap satu ajaran dan fitnah. Jadi ini sudah merusak nama baik, ya. Sudah juga mengecek-ecek saya dengan segala ejekan-ejekannya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih untuk apa yang disampaikan. Jadi sekali lagi saya tidak mengklarifikasi, saya meluruskan fitnah. Dan itu pun hanya saya sisipkan di dalam khotbah. Saya tidak menyebut nama, juga tidak mengklarifikasi orang-orang tertentu. Oke. Wanita 43 tahun menikah 2 anak. Pak Eras, saya lahir dari keturunan Chinese, mama papa beragama Buddha. Waktu saya memberi diri dibaptis, setelah beberapa bulan papa saya meninggal. Saya dibaptis selam dilayani Pak Eras. Gereja pertama saya di Rehoboth sampai sekarang. Pak Eras, yang saya mau tanyakan, nama saya yang dicatat Tuhan Yesus di buku kekekalan ditulis dengan nama apa? Tentu saja nama ibu, ya, namamu, ya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa nanti ada nama baru. Sebenarnya nama baru bukan soal dari Agus jadi Bambang, dari Lili jadi Neti. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita keadaan yang baru. Itu maksudnya. Itu ya jawaban saya, dan jangan takut Anda tidak punya nama. Namamu pasti ada.
Ya, yang penting nanti di langit baru bumi baru kita berkeadaan baru. Oke. Wanita usia 47 tahun, janda, suami meninggal, Jakarta Selatan. Salam Pak, saya ingin melayani Tuhan. Bagaimana caranya agar saya bisa menjalankan misi penginjilan untuk boleh berkhotbah? Apakah saya harus sekolah teologi? Usiamu sudah 47 tahun ya. Melayani Tuhan tidak harus berkhotbah, tidak harus sekolah di sekolah tinggi teologi. Pada dasarnya melayani Tuhan itu melakukan apa yang dapat membuat Tuhan disukakan atau disenangkan. Apapun itu. Dari kesucian hidup kita sampai kemudian Tuhan akan mempercayakan kepada kita pekerjaan Tuhan. Jadi sekarang mulailah hidup suci dulu. Hidup kudus dulu. Mulailah dari itu. Nanti Tuhan akan memberikan petunjuk bagaimana Anda harus melakukan sesuatu untuk keselamatan jiwa orang lain. Ingat ya, dimulai dari kesucian hidup, menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal, itulah pelayanan. Oke, wanita usia 26 tahun belum menikah, Medan, Sumatera Utara. Pak Era, saya dan pacar saya sedang long distance relationship. Tapi setelah bertemu beberapa tahun, kami sering melampaui batas dalam setiap pertemuan kami, Pak. Bagaimana ya Pak, apakah Tuhan marah besar dengan perbuatan kami? Apa yang harus kami lakukan, Pak? Saya mau dan pasangan saya benar. Mau bertobat, tapi terkadang nafsu dan ego kami yang lebih kuat. Saya harus memberitahu kepada kamu bahwa hal yang tidak pantas itu mestinya tidak kamu lakukan. Kamu perempuan, mestinya laki-laki yang harus menjaga martabatmu. Saya khawatir kamu menjadi mesin seks bagi pria ini. Ya. Nah, sekarang coba kalau kamu bertemu tapi kamu tidak melakukan hubungan. Apa reaksi dia? Long distance relationship, kamu tidak kenal dengan secara dekat pria ini. Jangan cepat-cepat menikah. Mulai sekarang sejak menulis surat ini, jangan melakukan hal yang sama lagi. Lalu kamu lihat reaksi pria ini. Apakah dia tetap setia atau mulai menjaga jarak? Lihat ya, Tuhan memberkati. Ibu rumah tangga usia 35 tahun, anak 2 di Malang. Pak Era, saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak laki-laki. Usia 35 tahun dan sudah menikah 11 tahun. Ketika anak pertama saya usia 7 bulan, saya hamil anak kedua dan suami ketahuan selingkuh dengan usia pernikahan belum genap 2 tahun. Tapi rumah tangga kami tetap berjalan sampai sekarang meskipun untuk menuju ke kondisi sekarang tidak mudah dan jujur saya belum bisa melupakan semua hal yang terjadi. Kebetulan anak saya yang kedua ABK, ini apa namanya? Anak berkebutuhan khusus ya. Saya merasa itu kesalahan saya karena terlalu stres menghadapi persoalan rumah tangga. Yang ingin saya tanyakan apakah yang harus saya lakukan. Karena kadang saya merasa lelah dan ingin menyerah. Kamu harus kuat ya demi anak-anakmu. Ya, anakmu 2, yang 1 berkebutuhan khusus. Demi anakmu kamu harus kuat. Jangan bermaksud mau cerai, kamu gantung saja. Sementara kamu mengurusi anak-anak, kamu pikirkan bagaimana memiliki penghasilan. Suatu saat suamimu sadar, bertobat, dan tidak melakukan hal yang sama lagi. Sekarang yang penting reaksi kamu harus teduh, harus tenang, harus kokoh. Tuhan menyertai kamu. Bagaimana bisa teduh dan kokoh? Kamu mesti dengar khotbah saya terus. Doa bersama saya setiap hari. Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan memberkati. Ya,
Pokoknya tahan saja. Tunggu Tuhan bertindak. Pasti Tuhan hakim yang adil akan bertindak, itu pasti. Pria usia 36 tahun, Sumba Timur, NTT. Pak, Kejadian 2:7, hembusan nafas Allah yang diberikan kepada Adam itu Roh Kudus atau bukan ya Pak? Terima kasih. Hembusan nafas itu bukan Roh Kudus tapi disebut Nismat Chayim. Nismat Chayim ya. Itu roh kehidupan yang membuat manusia memiliki kesadaran. Manusia memiliki kehidupan. Dan kehidupan manusia itu kekal. Allah menaruh roh di dalam tubuh manusia, bukan Roh Kudus tapi roh manusia. Untuk konteks ini ya, itu saja. Oke, pria usia 38 tahun menikah 2 anak, karyawan Timika, Papua Tengah. Pak Eras, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Pak Eras sudah bersedia menjawab pertanyaan saya di ABAM. Saya sungguh terberkati dengan jawaban Pak Eras. Pak Eras begini Pak, beberapa waktu ini semakin tercerahkan dengan pengajaran-pengajaran Pak Eras. Bahkan ada satu channel YouTube yang saya dapati di dalamnya berisi tentang khotbah-khotbah lama Pak Eras yang terkait Allah Tritunggal, Kristologi, antropologi, keselamatan, Roh Kudus, dan lain-lain. Semua yang terkait doktrin itu saya ikuti semua, bahkan pemahaman tentang ketritunggalan Allah yang Pak Eras ajarkan sangat mudah saya pahami dibandingkan pemahaman dari hamba-hamba Tuhan lain yang mana membuat saya bingung dan ruwet. Walaupun sudah dipaparkan berbagai ilustrasi, tetap saya bingung penjelasan-penjelasan hamba Tuhan itu. Pemahaman tentang apa itu Allah juga membuat saya tercerahkan oleh Pak Eras. Bahkan dulu saya berpikiran kalau Yesus itu tidak bisa berdosa. Tapi Pak Eras sejak mendengar pengajaran tentang Logos, sungguh luar biasa Pak. Aduh, membuat kebenaran itu tercerahkan dan luar biasa implikasinya bagi pribadi saya. Saya semakin tekun berjuang untuk hidup berkenan kepada Bapa dan mau serupa dengan Tuhanku yang mulia Yesus Kristus. Memang untuk memahami pengajaran yang Pak Eras berikan ibarat kata seperti wadah yang sudah terisi harus dibuang isinya lalu diisi lagi dengan yang baru. Membuang premis yang sudah lama dan rendah hati menerima pengajaran Pak Eras. Pak Eras, saya tertarik mau belajar teologi lebih dalam lagi, tapi saya masih gumuli. Saya lulusan S1 teknik tapi seseorang karyawan aktif. Saya berminat ikut Magister STT Pak Eras. Cuma maaf Pak, apakah ST Bapak ada kuliah online-nya untuk Magister? Oke, Tuhan memberkati. Untuk Magister ada pastoral counseling, ada teologi, ada PAK. Dan bisa online, hanya dalam setahun harus 2 kali on campus. Karena peraturan pemerintah begitu. Boleh online, tapi ada on campusnya juga. Dalam 1 tahun 2 kali pertemuan di kampus. Jadi nanti kamu bisa menghubungi website STT Ekumene. Dan saya pasti mendukung ya, membantu kamu. Tuhan memberkati. Oke, wanita usia 20 tahun sudah menikah di Jakarta. Pak, masih seputar tentang pernikahan Pak. Suami saya baik sekali, Kristen dari lahir tapi Kristen KTP. Dan sudah mulai mau ke gereja bareng saya. Setelah saya menikah, saya baru tahu bahwa suami saya suka sekali berhubungan badan sambil menonton video porno. Memakai alat bantu seks dan memakai atribut seks serta memiliki fantasi seperti memerankan guru dan murid, ayah tiri dan anak tiri supaya bergairah. Saya tidak senang dengan itu karena saya ingin berhubungan badan. Karena saya mengasihi suami saya dan suami saya mengasihi saya. Saya tidak berani bilang karena takut suami saya sedih dan lebih memilih masturbasi untuk memuaskan nafsunya.
daripada perlakukannya dengan saya. Saya harus terpaksa ikuti apa yang dia inginkan. Saya harus apa, Pak? Yang pertama, kamu diam dulu. Dia tidak bisa kamu ajari. Ini dari luar negeri ya. Foto WhatsApp dari luar negeri. Sementara kamu diam. Dan itu betul-betul tercela. Tidak boleh memiliki fantasi demikian sementara berhubungan badan dengan istri. Ya. Potensi untuk suatu hari tidak setia itu besar. Karena seakan-akan seks menjadi kepuasan prima, lambang kepuasan prima. Kalau seks menjadi lambang kepuasan prima, ada kecenderungan orang tidak setia ketika pasangan hidupnya tidak bisa memuaskan seperti yang dia ingini. Tapi baiklah. Kamu diam dulu untuk sementara waktu, dan jika ada kesempatan yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat, cara yang tepat, minta hikmat Roh Kudus untuk mengingatkan dia. Kau boleh pakai nama saya juga. Saya kasih tahu, ada yang bertanya begini, dan itu tidak pantas. Karena sebenarnya itu menunjukkan ketidakdewasaan. Ketidakmatangan mental. Ya, saya kira itu. Dan saya terus terang khawatir dengan suami-suami seperti ini. Kamu harus banyak berdoa dan menjadi saksi, menjadi contoh bagi suamimu. Oke, Tuhan memberkati. Salam, mau tanya Pak. Kalau semisal dalam hubungan asmara si pria lebih muda, cukup jauh umurnya dari wanita. Apakah itu menyalahi firman Tuhan? Tidak. Umur tidak menjadi masalah secara religius ya. Tapi secara psikologi pasti ada dampaknya. Terutama berkaitan dengan penciptaan Adam terlebih dahulu, baru setelah itu Hawa yang diciptakan. Jadi dengan kata lain si pria harus lebih tua daripada wanita. Oh, kita tidak boleh menjadikan penciptaan manusia yang pria dulu menjadi dasar bahwa hubungan pria wanita, pria harus lebih tua. Tidak ada petunjuk yang mengajarkan itu. Apa yang Anda katakan itu hanya asumsi, ya. Jadi tidak masalah secara kekudusan religius, tapi secara psikologi dan dampak-dampak sosialnya, kalau perbedaan umur itu terlalu jauh memang ada. Oke, cukup itu. Pak, saya mau tanya masalah rumah tangga, demikian wanita usia 42 tahun. Hubungan kami renggang ketika suami saya dekat dengan wanita lain sejak tahun 2015. Sejak itu suami saya tinggal terpisah dengan saya dan anak. Awalnya tinggal beda pulau atau kecamatan karena mulai pekerjaan. Tapi sekarang ia sudah satu daratan. Tapi suami saya memilih tinggal di kos-kosan. Sedangkan saya dan anak tinggalnya di rumah orang tua saya. Di awal-awal masalah ini saya pernah berusaha untuk menyelesaikan dan mediasi dari dinas tapi tidak ada hasilnya. Dan beberapa tahun terakhir ini saya memilih diam. Saya sering mengikuti ibadah-ibadah online di YouTube. Saya dikuatkan. Saya berusaha sabar dan saya berusaha menguatkan hati saya dan anak untuk tetap tenang menanti mujizat Tuhan. Walaupun sering saya mendengar kabar dari orang lain bahwa suami saya sering dengan wanita-wanita di luar sana. Tapi saya memilih tenang dan tidak berbuat apa. Saya sering mengikuti giat di kantor suami saya. Saya sering mengikuti kegiatan ya. Karena kegiatan istri-istri jujur saya merasa minder. Karena kalau kegiatan ibu-ibu yang lain diantar oleh suami mereka dan mereka tinggal satu rumah, saya tidak sama dengan mereka. Saya berusaha sabar dan tenang Pak. Dan saya sudah tidak mau memikirkan untuk melaporkan suami ke dinasnya. Saya memilih jalan dengan keadaan ini. Saya berdoa sendiri, sering ajak anak saya. Dan akhir-akhir ini saya minta dukungan doa dari channel YouTube
yang menyertai nomor HP di link mereka. Saya hubungi dan saya mohon topangan doa mereka. Singkat cerita, 2 hari kemarin saya dihubungi oleh dinas tempat suami saya kerja untuk naik dan buat laporan pengaduan. Jujur saya dilema dan saya bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Satu sisi saya ingin masalah rumah tangga saya selesai. Di sisi lain saya tidak tega melihat keputusan yang akan diterima oleh suami dari dinasnya. Setiap hari saya berdoa agar suami saya dipulihkan, agar rumah tangga saya dipulihkan, agar suami saya bisa kembali hidup sama-sama dengan saya dan anak. Bahkan untuk menyusahkan suami saya dari pekerjaan. Bukan untuk menyusahkan suami dari pekerjaan. Bapak Pendeta, jujur saya bingung. Apakah saya harus memenuhi saran kantor untuk membuat laporan? Apakah betul ini jawaban Tuhan atas doa-doa saya selama ini? Tapi ini akan menyusahkan suami saya. Mohon jalan keluarnya. Oke. Yang saya mau beritahu kepada kamu, bukan tidak mungkin di antara kawan sekerja atau kolega suamimu ini orang-orang yang orang-orang yang juga punya kepentingan mau menjatuhkan suamimu, bisa saja. Menurut saya jangan tanda tangan, jangan buat pengaduan. Udah diam saja, udah top. Kalau dipaksa enggak mau. Aku masih menantikan suami saya bertobat. Begitu Anda membuat surat pengaduan, suamimu jadi kepahitan, ya dia misalnya diturunkan dari jabatan bahkan dikeluarkan, tidak ada ampun. Jadi sebaiknya kamu diam dan tidak bereaksi. Oke, dari pria usia 52 tahun menikah di Manado. Apakah Yosua Alfa dan Omega? Saya akan jawab di sesi Logos, entah sesi berapa. Sudah ada pengajarannya ini, ya. Nanti ikuti saja serial Logos. Ya, saya menjelaskan hal ini, puji Tuhan. Oke, dari wanita usia 41 tahun ya. Menikah di Depok. Pak, saya memiliki suami yang suka KDRT dan judi online. Lalu saya juga harus merawat papa saya yang jompo. Suami saya sangat keras sekali dan karena judi online itu uang juga seadanya. Di depan suami saya harus tersenyum, tidak boleh nangis, tidak boleh punya pilihan, keinginan, hobi dan kesukaan. Semua suami yang tentukan. Pikiran saat ini hanya bagaimana caranya balas budi ke papa. Walaupun secara dunia saya tidak pernah dapat kasih sayang papa dari kecil. Karena dia pemabuk, suka pukul mama. Saya ikut Tuhan panggil papa dalam keadaan belum dipulihkan. Dan saya belum bisa kasih apa-apa. Tapi dalam keadaan seperti ini apa yang harus saya lakukan? Secara manusia saya nangis terus. Doa, tapi belum ada yang bantu, belum ada perubahan. Sedangkan saya butuh dana pada waktu rawat papa. Pertanyaan, apakah saya berdosa cuekin suami saya dengan segala kelakuannya? Sedangkan kalau tidak diturutin dia makin marah. Sedangkan saya butuh uang untuk rawat papa. Waduh, apakah saya cuekin? Ya, sementara kamu harus bersikap bijaksana yang namanya tarik ulur. Suami suka KDRT sementara papamu sakit. Jadi kamu tarik ulur saja. Ya, bukan memberi diri dipukul tapi juga jangan menolak. Diam saja. Nanti Roh Kudus akan beri kamu hikmat. Saya minta dukungan Pak Eras, ya. Lalu apakah saya berdosa kalau taruh papa di panti? Enggak salah. Daripada kamu tidak bisa ngurus, ya, kamu tidak bisa ngurus papamu, kamu taruh saja di panti, ya. Bisa lebih baik keadaannya kalau papa kamu di panti, ya. Taruh papa di panti, sedangkan untuk suami sementara kamu diam dulu.
menunggu tindakan Tuhan. Ingat ini, menunggu tindakan Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Jangan main-main. Jangan main-main dengan Tuhan. Oke, cukup. Pria usia 25 tahun. Saya sangat mempercayai Tuhan Yesus. Bukti penyertaannya sangat nyata dalam hidup saya. Ini usia 25 tahun. Salah satu contohnya setiap pergumulan ada jalan keluarnya. Amin. Saya pun setia ikuti khotbah-khotbah dari Pak Eras di Truth ID walaupun siaran ulang. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana seharusnya saya mengarahkan fokus saya untuk beriman dan berdoa? Jika Yesus itu bukan Allah itu sendiri, berarti ada dua pribadi, Bapak Yahweh dan Yesus yang mulia. Yesus Kristus ya. Sedangkan saya serap dari Bapak, sedangkan yang saya serap dari Bapak Eras, Yesus juga Allah. Bapak Yahweh juga Allah. Satu lagi Pak, kiranya saya didoakan diberikan kepulihan kesehatan dan bijaksana dalam memimpin pekerjaan, biarlah kiranya dapat berjalan seturut kehendak Tuhan. Saya tetap bisa menopang biaya saudara dan kemenakan yang sedang menempuh pendidikan. Demikian pertanyaan saya, permintaan saya Pak, terima kasih. Ya, oke. Semoga Bapak dipakai Tuhan secara luar biasa. Oke, jadi begini. Yesus itu Allah, amin. Allah, jelas Allah. Tapi bukan Elohim Yahweh, bukan Allah Yahweh. Yesus adalah Tuhan, jelas. Karena Tuhan artinya penguasa, juga hakim. Ya. Tuhan Yesus kita itu yang akan berkuasa, memerintah dan menghakimi. Jadi Yesus adalah Tuhan dan dia juga Allah. Tetapi tidak seperti Yahweh dan tidak sederajat dengan Yahweh Allah Bapa kita. Oke, saya kira itu jawaban saya. Nanti akan dilengkapi dalam Logos. Kalau nanti di Logos pasti akan lebih lengkap. Oke, wanita usia 27 tahun ya. Terima kasih sebelumnya Pak untuk jawaban. Pak, saya dengar Bapak mendapatkan fitnah yang luar biasa di media sosial. Saya sendiri tidak pernah lihat komen di sosmed ataupun nonton video-video lain selain Truth ID dan video lucu anjing kucing. Tapi sungguh sedih mendengar cerita bagaimana orang-orang memperlakukan Pak Eras. Saya dan suami doakan Pak Eras keluarga terus kuat dalam pelayanan untuk menyerukan suara kebenaran. Kami juga selalu terberkati dengan suara kebenaran walaupun kita belum 6 bulan ikut Pak Eras. Tapi tergerak hati kami dan bertekadlah kami untuk hidup kudus. Sekarang masih suka keboblosan, berbuat dosa sih Pak, tapi langsung minta ampun kepada Bapak di surga. Hehehe. Kalau dipikir-pikir sungguh luar biasa bagaimana Tuhan menyadarkan saya dan suami lewat khotbah-khotbah Pak Eras. Padahal kami dengar hanya lewat YouTube, apalagi suami orang Jepang. Tapi dia semangat mau dengar khotbah Pak Eras. Semangat dengar doa pagi walaupun lagi di kereta desak-desakan. Karena jam 5 Indonesia, jam 7 di Jepang. Sudah pergi kerja beraktivitas. Bahkan belajar untuk nyanyi lagunya Pak Eras. Ini Jepang luar biasa nih ya. Sedangkan saya juga sebelumnya sudah hampir 13 tahun tidak pernah gereja. Padahal waktu SMP saya WL, worship leader, dan penari di gereja. Tapi gara-gara kekecewaan terhadap gereja lama. Saya sampai pernah menolak keberadaan Tuhan. Walaupun saya tahu adanya Tuhan, tapi saya tidak mau ke gereja. Tapi entah bagaimana khotbah-khotbah Pak Eras bisa masuk ke hati kami. Orang-orang semua bilang Pak Eras keras, sesat, dan lain-lain. Tapi saya merasa Pak Eras hanya menyuarakan kebenaran yang tidak bisa diterima oleh pemikiran duniawi. Oke.
Kami yang tidak pernah mengenal Pak Eras, tidak pernah ke gereja dan beda benua, bisa-bisa ketemu di YouTube, direkomendasi. Padahal kita nggak ada yang pernah nonton khotbah sebelumnya. Tidak direkomendasi ya dia. Tapi bisa ketemu YouTube ya. Kami memang belum lama mengetahui suara kebenaran. Tapi kami juga menyadari kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan diubahkan. Saya juga merasa selalu diperingati oleh Roh Kudus ketika hendak melakukan dosa. Dan sekarang banyak diam, berjuang untuk hidup kudus, tak bercela. Sungguh baik dan ajaib cara Bapa di surga Elohim Yahweh bekerja dalam kehidupan kami lewat khotbah-khotbah Pak Eras. Pak Eras dan keluarga semangat selalu. Kami hanya bisa kirim doa dari jauh, Pak. Doakan kami juga, Pak, mempercayakan pekerjaannya dalam kehidupan kami dan menjangkau jiwa-jiwa di Jepang lewat sikap yang kudus. Tapi kami sadar harus bebenah diri dan dipenuhi Roh Kudus. Ini future siapa? Ini in future maksudnya ya. In future siapa tahu nanti ada GSKI di Tokyo. Stop. GSKI di Tokyo, Anda jadi pemimpinnya. Oke? Ku percaya Tuhan selalu memberkati Pak Eras dan keluarga walaupun kami jauh. Tapi we love you, Pak. We love you too. Umurmu masih 27 tahun. Buka GSKI di Tokyo. Amin. Maju terus. Terima kasih untuk kepercayaannya yang disuarakan di YouTube. Ya, tentang saya tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu fitnah. You tahu itu fitnah. Ya, sampai jumpa, Tuhan memberkati.